tidak mustahil akan bisa lebih besar daripada dana abadi umat yang ada di Departemen Agama. Karena itu terbatas kepada jamaah haji, sementara ini akan terus menggiling terus. Pak, bagaimana jikalau ini banyak wakaf-wakaf? Nah, wakaf-wakaf itu jika tempat strategis, kita bisa bangun ruko. Saya dan Pak Eka banyak bekerja di properti. Ruko itu kita sewakan. Nah, sewaannya akan balik lagi ke wakaf. Indahnya seperti itu. Ada Pak yang wakaf tanah 3 hektar, nggak apa-apa. Wakaf tanah 3 hektar kita jadi buat rusun. Buat rusun. Pak, dananya dari mana? Yang penting ada tanahnya dulu, ada calon pembeli. Ada yang disebut Bapak Ibu instrumen sukuk. Namanya apa? Sukuk itu obligasi syariah. Jadi kalau ada satu apartemen atau rumah susun yang akan dibangun, nggak punya uang, tapi ada tanah, wakaf, tapi pembelinya sudah ribuan, silahkan dicatat calon pembeli dengan KTP masing-masing. Nah, nanti bisa dibuat satu instrumen, namanya instrumen sukuk. Misalnya untuk rumah susun ini perlu 100 miliar. Maka sukuk itu akan dibuat oleh lembaga yang disertifikasi oleh OJK, namanya Asset Management, Islamic Asset Management. Alhamdulillah saya ada perusahaan Islamic Asset Management. Sukuknya bisa dibuat, nanti sukuk ini dijual ke pasar modal. Ada yang membelinya perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, dan pribadi. Harapannya 100 miliar ini dipakai untuk membangun rusun. Ketika rusun ini ada pembeli, nah nanti dibalikin lagi ke dana pensiun dan ke asuransi syariah. Nah, dengan seperti ini kita akan bisa menghindari penggusuran-penggusuran yang sekarang terjadi. Takbir. Dengan seperti ini, wakaf yang tadinya hanya jadi kuburan saja, itu bisa jadi hidup. Bisa jadi hidup untuk menampung saudara-saudara kita yang terpinggirkan. Inilah yang disebut dengan keindahan keuangan syariah yang diblended dengan wakaf, yang diblended dengan kekuatan pasar dan capital market. Nah, hari ini pastinya kita